bergabung dalam Tumit Sitik 7 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang sangat populer sehari-hari, yaitu pertanyaan tentang politik itu apa. Nah, dalam pengertian sehari-hari sering politik itu diartikan sebagai sesuatu yang busuk, politik itu jahat, politik itu tidak mengenal kawan, tidak mengenal lawan. Yang ada adalah kepentingan, katanya. Nah, untuk itulah kita kali ini ingin membengkokkan atau meluruskan pendapat itu. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memulai pemahaman apa itu politik dari sesuatu yang tekstual dulu. Dari etimologisnya, dari arti katanya sebenarnya. Mengapa tekstual dulu? Saya berharap dengan mengetahui lebih dulu tekstualnya, maka nanti pada saatnya mudah-mudahan kita lebih mudah memahami pengertian kontekstual dari apa itu politik. Nah, politik secara tekstual itu berasal dari kata polis, P-O-L-I-S, dari bahasa Yunani kuno sana, yang artinya adalah negara atau kota atau negara kota. Ya, dulu yang namanya kota itu satu entitas negara sebenarnya. Ya. Dan ya, kalau polis dan atau itu politi, P-O-L-I-T-Y. Politi itu adalah warga negara atau warga kota. Singkatnya adalah politik adalah segala macam urusan yang terjadi dalam hubungannya antara negara dan warga negaranya. Nah, itu politik. Ya, saya rasa dari pengertian yang tekstual ini kita akan lebih mudah nanti memahami pengertian kontekstualnya. Mengapa misalnya dalam hal politik dianggap busuk, ya karena sebenarnya tidak hanya politik saja yang busuk. Orang per orang, baik di dalam hal keluarga, di dalam hal masalah agama, yang busuk itu juga ada aja. Orang anggota keluarga yang baik juga ada, yang busuk juga ada. Kiai yang baik ada, kiai yang busuk juga ada. Maksud saya, busuk dan tidaknya itu bukan terletak pada politiknya, melainkan adalah pada pelaku-pelaku, kelakuan-kelakuan dari pelaku tertentu perpolitikan itu. Bukan politiknya sendiri, ya, karena sebenarnya politik adalah cermin dari kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Kalau kita mempercayai bahwa politik adalah segala macam hal yang terjadi dalam hubungannya antara negara dan warga negara, maka memang begitu banyak hal yang mengemuka di situ. Ada masalah mempengaruhi seperti gendam tadi itu, ada masalah kekuasaan, kekuasaan antara pemerintah dan warga negaranya, antara parlemen, partai politik dengan sistem politik yang ada, yang sedemikian rupa sehingga sekali lagi politik sesungguhnya adalah biasa saja. Nah, satu hal yang perlu kita pahami kemudian dalam pengertian sehari-hari, politik itu bisa diartikan sebagai politik praktis dan politik real. Politik praktis adalah yang menyangkut soal partai politik, parlemen dan seterusnya itu, sedangkan politik real adalah ya segala macam pola hubungan antara warga negara dengan pemerintah, seperti organisasi massa, seperti ketika kita jalan berhadapan dengan polisi lalu lintas, berhadapan dengan jalan raya, kalau kita berjualan di pasar berhadapan dengan distribusi pasar, berhadapan dengan pajak, itu adalah semua adalah politik. Artinya hal yang muncul karena persoalan hubungan antara warga negara dan pemerintah. Kalau kita percaya seperti ini, sesungguhnya
Berpolitik itu bukan saja wajar dan biasa, tetapi harus kita sadari karena mau nggak mau banyak hal yang muncul di hadapan kita dalam rangka kita sebagai warga negara. Jadi tidak mungkin ada orang yang anti politik, itu tidak mungkin. Semua orang lalu pasti berpolitik karena perlu uang, perlu pendidikan, perlu kemerdekaan dan segala macam itu. Oleh karena itu sejak sekarang saya berharap kita punya pengertian yang paling pas gitu tentang politik. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ilmu politik, istilah kerabat itu yang dipakai benar. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya benar mereka nanti disahkan oleh KPU sebagai pemenang, maka udah masuk kategori dinasti itu. Karena ada saudara, berdua bersaudara minimal, memegang jabatan pada saat yang hampir bersamaan atau berturut-turut. Itu masuk kategori dinasti politik. Jumpa lagi dalam Tumit Sitik, 7 menit bicara tentang politik. Kali ini kita akan berdiskusi tentang politik dinasti yang belakangan sangat populer karena menantu dan anak presiden terpilih menjadi wali kota di Medan dan di Solo. Nah, ada yang menyayangkan lah begitu. Andai kata boleh memilih antara Presiden Jokowi tanpa menghadapi politik dinasti ini atau isu ini ya, dan dengan isu yang ada sekarang ini, dinasti itu adalah sama dengan wangsa, dengan marga lah begitu, dengan klan ya. Adalah hubungan darahnya dalam konteks ekonomi atau perusahaan, maka perusahaan dinasti adalah perusahaan yang dikelola berdasarkan eksekusinya itu berdasarkan penguasaan hubungan darah ya. Jadi misalnya warga X gitu ya, marga X itu nanti akan menguasai perusahaan itu sepanjang masa, sepanjang dia masih bisa menguasainya. Nah, kalau dalam politik maka dinasti adalah sama dengan monarki ya. Monarki berasal dari kata mono dan arki ya. Mono itu satu, arki itu sistem ya. Arsitek adalah sistem konstruksi atau sistem politik, sistem penguasaan. Jadi monarki adalah sistem kekuasaan politik yang hanya dikuasai oleh satu keluarga saja, satu hubungan darah saja. Nah, oleh karena itu bagi yang tidak suka dengan ini ya, politik dinasti ini dianggap terlalu elitis, sangat monopolistik dan mengabaikan kemampuan kebanyakan orang di dalam manajemen politik maupun ekonomi ya. Persoalan manajemen, persoalan pengelolaan itu kan persoalan kompetensi, persoalan teknis saja. Siapa saja harus dianggap mungkin bisa mengelola politik maupun ekonomi dalam satu perusahaan. Sehingga tidak harus hubungan darah yang dijadikan satu garis perubahan kepemimpinan perusahaan maupun kepemimpinan politik itu. Nah, itu yang tidak suka. Tetapi bagi yang suka atau bagi yang nyatanya ada di dinasti itu, mereka menganggap bahwa persoalan pengelolaan itu kan yang penting hasilnya. Bisa saja seorang anak raja memimpin perusahaan atau memimpin pemerintahan itu dengan baik-baik saja kan bisa saja. Artinya yang penting hasilnya. Sistem kompetensi itu banyak juga yang menunjukkan kegagalan, banyak juga. Jadi nggak ada hubungannya apakah
dasar garis darah dan kompetensi itu akan membawa atau akan menjamin keberhasilan suatu manajemen dalam hal ini ekonomi maupun politik. Kalian pada model kepemimpinan nabawiyah, model kepemimpinan kenabian yang sebenarnya semuanya berdasarkan garis darah ini, garis mazhab ini. Sehingga apa? Sehingga bagi yang tidak suka ya, maka harus mereferkan atau mereferensikan kompetensi konsistensi kita pada kepercayaan pada Nabi. Pada Nabi sendiri saya rasa itu adalah pengecualian karena itu kan urusan langit ya. Tetapi contoh yang terjadi pada kepemimpinan politik maupun ekonomi pasca Nabi, katakanlah pasca Nabi Muhammad misalnya, itu juga tidak menunjukkan bahwa keturunan para nabi itu lalu otomatis bisa mampu memanage perusahaan maupun kekuasaan secara baik kalau ukurannya adalah ketentraman, kesejahteraan, apalagi ukuran yang paling primitif adalah kalau harus tidak ada pertumpahan darah. Sehingga menurut saya adalah kalau yang kita bicarakan dinasti atau garis keturunan darah maupun kompetensi atau merit itu sebagai alat untuk mengelola hidup bersama, untuk mengelola berekonomi bersama, membolehkan kita menghadapi atau memilih dinasti ini. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sahabat channel TW, jumpa lagi kali ini dengan 2 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan mencoba mempertegas sejumlah istilah yang dalam sehari-hari dianggap sama, tetapi sebenarnya masing-masing istilah itu artinya berbeda-beda. Baik di dalam bahasa Inggris ya, maupun di dalam bahasa, terutama lagi dalam bahasa Indonesia. Istilah itu adalah dalam bahasa Inggrisnya state, nation, country, dan government. Dalam bahasa Indonesia istilah yang rancu itu adalah negara, bangsa, negeri, ya, dan pemerintah. Itu berbeda-beda. Mengapa hal ini perlu dipertegas? Karena kalau tidak dipertegas bisa artinya menjadi lucu atau kacau atau salah image gitu, salah pengertian. Misalnya ketika tahun 2003-an Amerika itu menyerang Baghdad dengan satu headline, Amerika menganggap atau mencurigai Irak menyimpan senjata pemusnah massal sedemikian rupa sehingga dia diserang. Kaitannya dengan penghancuran Menara Kembar 11 September 2001. Ya, sehingga hampir seluruh dunia membenci Amerika, termasuk negara sahabat mereka di Eropa yaitu Prancis dan Jerman ikut mengecam itu. Orang mengatakan Amerika itu setan, Amerika itu jahat. Nah, kalau kita pertegas Amerika setan itu Amerika yang mana? Karena pada kasus itu ya, kalau malam tadi Amerika itu menyerang Baghdad, maka paginya ya hampir di seluruh kota besar di Amerika, anak-anak muda Amerika itu turun ke jalan termasuk ibu-ibu memprotes untuk menghentikan serangan itu. Tetapi justru sebaliknya di negara-negara yang berproduk muslim seperti Indonesia misalnya, tenang-tenang saja. Baru kira-kira 10 hari kemudian kira-kira
ada beberapa orang turun ke jalan di bundaran HI sana, ya ribuan lah kalau nggak boleh katakan ratusan, memprotes kejadian itu. Singkat kata sebenarnya pengertian Amerika dalam kasus itu kan harus dipertegas. Apakah yang jahat itu Amerika pemerintahnya atau Amerika state-nya, state dalam artian negara bangsa, negara bagiannya, atau pemerintahnya. Ya. Karena kalau tidak dipertegas gitu, itu tadi salah memahami. Seolah orang Amerika yang lalu lewat di Malioboro harus kita musuhi karena kita anggap sebagai penyerang Baghdad itu. Ya. Hal ini menjadi juga sangat penting kalau kita membayangkan misalnya masa depan negara dengan masa depan pemerintah itu berbeda. Dalam kasus Indonesia misalnya, apa yang disebut sebagai Indonesia itu adalah negara bangsa Indonesia, Republik Indonesia, yang terdiri dari pemerintahan Indonesia, rakyat Indonesia, ya, warga negara Indonesia, dan wilayah NKRI ini. Sehingga apa? Sehingga yang namanya negara sebenarnya adalah negara bangsa, ya, bukan negara saja, tetapi negara bangsa atau nation state. Seperti yang tertera pada perjanjian Westphalia yang ditandatangani tahun 1648. Nah, negara bangsa inilah yang harus dibedakan dengan negara saja, bangsa saja, pemerintahan, dan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kalau kita membicarakan pemerintah, ya, sebenarnya pemerintah itu bukan sama sekali merupakan negara, melainkan pemerintah itu bagian daripada negara. Kalau pemerintah itu bagian dari negara, maka seperti yang dikatakan oleh Westphalia tadi, warga negara atau rakyat itu juga bagian dari negara juga. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus peka saja pada kesempatan apa, pada konteks apa kita harus mengatakan negara itu sebagai state. Pada konteks apa negara itu adalah pemerintah. Karena masa depan negara Indonesia dengan masa depan pemerintahan Indonesia berbeda. Sekarang ini yang namanya negara Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sederhana ini karena hanya 7 menit, saya mengajak para pemirsa channel TV untuk memperhatikan perbedaan ini. Bahwa pemerintah bukanlah sama dengan negara. Sebaliknya negara bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, melainkan negara itu terdiri dari pemerintahan, warga negara yang jelas, dan wilayah teritorial yang jelas. Nah, apa yang disebut sebagai negara Indonesia adalah negara Republik Indonesia. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Jokowi. Kita sebagai rakyatnya, wilayahnya adalah NKRI. Saya rasa itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada Tumit Sitik, 7 menit diskusi tentang politik. Sobat channel TV yang berbahagia, kita kali ini akan membicarakan tentang hukum besi oligarki. Dalam pembicaraan sehari-hari sering kita mendengar bahwa sejumlah pemerintahan termasuk pemerintahan kita berada pada penguasaan oligarki. Pemerintahan kita dikuasai oleh para oligar yang kemudian susah kita memberikan masukan atau kritikan ya, atau usulan. Nah, dalam hal ini kita pengen tahu oligarki itu apa, oligarki itu apa. Secara sederhana kita bisa mengartikan atau boleh mengartikan bahwa oligarki itu sekelompok kecil orang yang berfungsi atau berperan untuk mempengaruhi
kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau raja ya raja. Nah, orang ini disebut sebagai oligar, atau kalau dulu disebut sebagai hulu balang, para panglima perang biasanya, atau penasehat, itu kira-kira begitu. Nah, mengapa itu menjadi penting kita bicarakan? Karena ada satu kecenderungan bahwa ini kata Robert Mitchell dalam bukunya yang ditulis lama sekali tahun 1919 ya. So sudah 100 tahun yang lalu, dalam buku tentang politik, partai politik secara sosiologis, dia mengatakan bahwa ada satu hukum itu keniscayaan gitu. Jadi hukum letaknya lebih tinggi daripada teori. Kalau teori adalah pernyataan hipotetik, kalau ini senantiasa terjadi ya, tentang oligarki, namanya hukum besi oligarki, yang bunyinya kira-kira seperti ini. Di dalam organisasi katanya itu selalu ada kecenderungan terbentuknya oligarki, yaitu terbentuknya sejumlah kecil orang atau minoritas yang menguasai mayoritas. Bentuk realnya adalah di dalam organisasi selalu ada pengurus organisasi itu yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang diurus. Kata Robert Mitchell, ya, karena orang ini menikmati keistimewaan kekuasaan itu, ya, lalu dia lupa bahwa berorganisasi itu mengatakan bahwa presiden atau perdana menteri atau raja itu pasti dikelilingi oleh para oligar. Ya karena nggak mungkin dia mimpin sendiri ya. Terus persoalannya apa? Persoalannya adalah biasanya oligar ini lalu yang diperjuangkan adalah bukan lagi pemerintah, kepentingan rakyat, tetapi kepentingan mereka sendiri. Bahkan di antara oligar itu pada berkompetisi, dalam istilah yang kasar itu pada saling berlomba menjilat bosnya, begitu. Sehingga mereka berebut kekuasaan. Nah lalu apa? Ya lalu bagaimana cara mengatasi ini? Ada beberapa buku yang lain untuk mengantisipasi ini mengusulkan bahwa ada 3 cara ya. Pertama, katakan kepada semua orang termasuk kita ini di dalam channel TV ini bahwa berpolitik atau berorganisasi itu selalu akan menciptakan oligarki. Selalu akan ada minoritas menguasai mayoritas. Sehingga apa ya? Sehingga kasih tahu aja di organisasi manapun begitu. Sehingga kalau kita nggak suka atau kita ingin melengsarkan dia, ciptakan satu mekanisme untuk melengsarkannya. Caranya adalah yang kedua, batasi masa jabatan kepemimpinan itu. Walaupun mungkin dalam hal monarki akan agak susah, tetapi kan monarki itu raja tidak mungkin selama hidup, setelah mati terus jadi raja lagi, nggak mungkin. Jadi pasti ada batasannya. Artinya yang nomor 2 adalah batasi masa jabatan. Lalu yang ketiga adalah buatlah atau laksanakan pemilihan umum, mekanisme penggantian kepemimpinan organisasi itu secara baik. Nah sesudah itu adalah semua orang, tadi saya katakan nomor 1, semua orang harus tahu kemungkinan ini, sehingga setiap saat orang itu bertanggung jawab, termasuk warga negara biasa, untuk mencek dan balancing tentang mekanisme ini. Dengan kata lain sebenarnya adalah ada tidaknya oligarki buruk itu juga tergantung dari baik buruknya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tenang-tenang saja, nggak mau tahu ada oligarki buruk, ya sudah, dia akan, karena itu jadi keniscayaan. Jadi adanya oligarki tanpa mengatakan baik buruk itu niscaya, itu pasti ada. Dengan kata lain, kesimpulan yang agak lebih ekstrem kita katakan, tidak mungkin pemerintahan yang tidak ada oligarkinya, tidak mungkin. Apalagi di pemerintahan modern, karena tidak mungkin satu orang biasa mengatur semuanya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share.
channel Tulus Warsito. Kali ini kita akan diskusi tentang fasisme Amerika. Mengapa fasisme Amerika, terutama dalam hal ini Amerika Serikat? Karena baru saja terjadi sesuatu yang sangat langka di Amerika, yaitu tadi malam, tepatnya tanggal 6 Januari hari Rabu waktu Amerika siang ya, terjadi huru-hara di gedung Kongres, gedung Capitol di Washington DC. Kejadiannya adalah ketika para anggota Kongres sedang menghitung perolehan suara hasil pemilu presiden ya. Kemudian sejumlah pendukung Trump memasuki gedung itu dengan kekerasan ya, beramai-ramai dan sangat banyak ya, walaupun tidak banyak sekali ya. Kemudian memprotes supaya hasil penghitungan dimenangkan oleh Trump. Ini satu hal yang sangat aneh karena kejadian di Amerika, di mana Amerika selalu menjadi contoh bagi proses pemilihan presiden yang sangat sederhana, sangat fair, sangat cepat, dan ketika ada hasil diumumkan yang kalah ya sudah legowo saja mengucapkan selamat kepada yang menang dan seterusnya. Nah kali ini tidak. Kali ini di bawah Trump, para pendukungnya tidak terima lalu menguasai gedung itu supaya hasilnya memenangkan Trump. Karena sedemikian rupa ternyata ada satu orang demonstran yang ikut tertembak dan meninggal dunia, seorang perempuan. Nah, oleh karena itu sebagian orang menandai peristiwa ini sebagai awal atau bahkan akhir ataupun puncak dari proses fasisme. Kali ini ada tip quiz untuk 10 penanggap yang pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan fasisme. Silakan tulis di kolom komen. Kesukaan atau membela Amerika itu terlalu berlebihan dengan kekerasan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ya karena banyak hal, mungkin karena terlalu biasanya proses pemilihan umum itu sehingga terlena untuk melihat baik buruknya siapa yang harus terpilih. Begitu buruknya hal ini terjadi ya, sehingga para pendukung Trump itu sampai menuntut apabila nanti suatu ketika Joe Biden yang terpilih itu dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang ya, maka kelompok mereka akan juga melakukan pelantikan tandingan dengan tagline yang sangat besar, yaitu pelantikan kedua Trump sebagai upaya untuk menuntut keadilan mereka. Hal ini adalah suatu kemunduran bagi masyarakat Amerika yang selalu mengedepankan keterbukaan, kejujuran di dalam proses apapun. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau biasanya Amerika itu memberi contoh kepada negara-negara yang lain, terutama negara berkembang seperti Indonesia, kali ini kayaknya terbalik. Hal-hal yang terjadi di Indonesia dengan ketidakdewasaan tuntutan hasil pemilihan presiden, sekarang malah terjadi di Amerika. Sehingga sudah pada saatnya sekarang di bawah pandemi COVID-19 ini, segala macam yang dulu biasa menjadi tidak biasa, dan yang tidak biasa menjadi biasa. Ada satu proses pembalikan kebiasaan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama persoalan Amerika itu menjadi biasa lagi, walaupun dengan kebiasaan baru. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Assalamualaikum, sahabat channel Tulus Warsito. Jumpa lagi dalam arena politik global. Kali ini kita bicara tentang Cina tanpa Jack Ma. Nah, kali ini
kita akan membicarakannya dari angle yang agak berbeda, yaitu dari potret atau dari perspektif mengenai persaingan antara Partai Komunis dengan liberalisme pasar di Cina. Jadi menurut saya, kalau peristiwa tidak nongolnya Jack Ma ini dilihat dari perspektif persaingan antara Partai Komunis, ya Partai Komunis bukan hanya pemerintah Cina loh ya, tetapi partainya begitu, ini lebih tinggi lagi ya. Dan bukan hanya presidennya Xi Jinping, walaupun dalam hal ini pelakunya adalah Xi Jinping. Dan mekanisme liberal, pasar liberal di Cina tidak hanya Jack Ma-nya. Nah, mengapa ini menjadi seperti itu? Karena Jack Ma merupakan tokoh atau orang yang sudah menjadi simbol keberhasilan ekonomi Cina dan juga keberhasilan teknologi keuangan digital Cina, fintech, financial technology. Seolah-olah itu adalah keberhasilan Cina atau sebaliknya. Sehingga hal-hal yang meliputi atau yang melingkungi Jack Ma seolah-olah menjadi bagian dari politik ekonomi Cina. Nah, cerita ini menjadi mengemuka peristiwanya karena kira-kira awal Oktober tahun lalu, Jack Ma pernah mengkritik kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang dinilainya sangat lambat. Ekonomi Cina itu adalah ekonominya orang-orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah ketinggalan zaman lah kira-kira begitu. Yang seperti ekonomi pegadaian katanya begitu, menurut beberapa sumber yang kita bisa baca ya. Nah, hal ini lalu membuat Xi Jinping, ya, Presiden RRC yang adalah juga Ketua Umum Partai Komunis Cina itu tersinggung. Sehingga apa? Sehingga sejak itu beberapa langkah-langkah usaha dia di Alibaba dan grupnya yang baru namanya M Group, M itu adalah smooth begitu ya, itu dihalang-halangi. Bahkan penanaman modal di Shanghai senilai kira-kira 37 miliar dolar itu dibatalkan oleh pemerintah Cina. Dan sejak itu seolah-olah Jack Ma ditelan bumi, nggak tahu kemana. Nah, menurut saya peristiwa ini adalah merupakan satu persaingan di mana Partai Komunis Cina tidak mau dilangkai kekuasaannya di dalam mengatur pasar Cina yang sudah terlanjur liberal, ya, seperti yang mestinya sudah sekalian tahu, Cina adalah satu negara yang sangat bangga mengklaim bahwa negaranya adalah negara gabungan, one country two system, yang menggabungkan ekonomi politik komunis sosialis sekaligus dengan kapitalisme liberal. Wah, sekarang adalah pada era puncak sensitivitas keadaan ekonomi politik Cina di dalam menerjemahkan praksis ekonomi gabungan tadi, maka menurut saya Cina sekarang sedang memerlukan kombinasi antara perlunya komunis liberal, ya, komunis tapi liberal di dalam partai komunis ya, dengan kapitalisme yang sosialis di sisi pasar yang sudah terlanjur liberal ya, industri kapitalis yang harus sosialis, sehingga mereka diharapkan bisa bersatu memajukan ekonomi Cina yang lebih besar. Kalau hal ini tidak dilakukan, menurut saya kira-kira masa depan Cina ya nggak lebih dari almarhum Uni Soviet. Kita lihat saja. Saya rasa itu, jangan lupa like dan subscribe dan share. Assalamualaikum. Pemilihan kepala daerah serentak kerap diwarnai dengan perlawanan pasangan calon wali kota atau gubernur maupun bupati dengan kotak kosong.
Dari 270 pilkada yang digelar pada Rabu 9 Desember 2020, 25 kabupaten atau kota dipastikan hanya memiliki satu pasangan calon yang melawan kotak kosong. Calon yang melawan kotak kosong terbanyak ada di Jawa Tengah, yakni 6 daerah antara lain Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo. Di Jawa Timur ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ngawi, sedangkan di Bali hanya di Kabupaten Badung. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tumit Sitik, 7 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan bicara tentang pemilu, terutama pemilu eksekutif ya, atau pilkada atau pilkades lah, pemilihan kepala pimpinan eksekutif atau wilayah. Saya rasa kita semua tahu lah ya bahwa persoalan pemilu eksekutif bukan sekedar upaya untuk menghasilkan satu pimpinan terpilih, melainkan ada proses yang lain yang kita juga harus perhatikan, caranya, aturannya, dan idealitasnya. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana pilkada atau pemilu eksekutif yang baik menurut konsep demokrasi. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pemilihan umum itu sebenarnya merupakan satu proses kontestasi dan kompetisi, satu proses persandingan gitu ya, dan persaingan. Nah, tetapi hal kontestasi dan kompetisi ini memberikan satu atau sejumlah persyaratan, paling tidak menurut Monty Palmer dalam buku Pembangunan Politik ya, bahwa pertandingan atau persaingan ini harus fairnya itu harus berjalan dalam ketidakpastian, dalam pengertian bahwa kalau kita menganggap pilkada itu pertandingan, maka pertandingan itu harus tidak boleh atau tidak bisa diketahui siapa yang menang. Dengan kata lain, kata Monty Palmer, democratic election itu should works in uncertainty. Jadi election yang baik itu harus berjalan dengan ketidakpastian. Pengertiannya adalah kalau pertandingan, ada pertandingan tinju misalnya, kita sudah tahu siapa yang menang, tidak menarik. Seperti misalnya pertandingan Mike Tyson zaman dulu, orang tahu pasti yang menang dia, bahkan menangnya selalu pada ronde-ronde awal, itu tidak menarik. Yang menjadi menarik adalah ada dua orang dalam halnya tinju, jagoan semua, tapi kita nggak tahu siapa yang bakal menang, itu akan menarik. Nah, begitu juga maksudnya Monty Palmer dalam konteks election yang demokratik ini. Pilkada atau pemilu yang demokratik harus menyembunyikan kemungkinan siapa yang menang. Tidak seperti Pak Harto terus, kalau pemilihan legislatif yang menang Golkar terus, itu tidak menarik. Itu tidak fair, itu tidak demokratik. Tetapi juga ya, selain yang menang itu nggak diketahui siapa sebelumnya, yang kedua menangnya pun juga harus dengan hasil menang tipis saja. Kalau misalnya calon itu hanya 2, maka komposisi hasil kemenangan perbedaan angkanya selisihnya hanya 1 saja atau 2 lah ya, misalnya 51% melawan 49%, atau ada range antaranya kira-kira maksimum adalah 55 melawan 45%. Mengapa demikian? Karena semakin banyak persentase selisihnya, maka semakin buruk pemimpin itu, ataupun juga semakin buruk rakyat itu. Seperti misalnya di dalam pemilihan presiden di Korea Utara itu, maka ada juga pemilihan presiden, tetapi calonnya cuma 1,
dan hasilnya dia menang 100%. Bayangkan ada seorang calon presiden pemilihan umum menangnya 100%. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melihat siapa musuhnya dia. Nah, artinya tadi kunci bahwa semakin sedikit margin atau selisih perolehan tadi menunjukkan bahwa yang menang itu lalu menjadi tahu diri atau menjadi terjaga karena yang kalah itu tidak sebegitu lemah. Oleh karena itu judulnya apa namanya? Kuncinya adalah makin tipis selisih perolehan suara, makin bagus dia pemimpin itu terpilih karena dia akan yang menang itu akan tetap menghargai yang kalah. Kalau hal ini kita anggap benar, marilah kita lihat hasil pilkades yang baru-baru ini kita peroleh, mana yang kira-kira bagus ya. Jadi kalau ada yang menang 90% ya menurut saya di Solo itu, ya menurut saya kebangetan dalam konteks teori ini. Kalau nggak kebangetan yang milih juga yang terpilih juga menjadi susah untuk memperkirakan kepemimpinan itu. Mengapa kepemimpinan dengan hasil perbedaan hasil angka yang lebih banyak tidak dianggap tidak baik? Ya. Karena begini, mungkin saja orang yang kita pilih itu orang yang baik, ya. Sehingga nggak ada masalah kalau dia dapat 90% misalnya gitu ya. Tetapi harus dipahami bahwa orang itu memimpin suatu wilayah tidak sendirian, pasti dengan teman-teman dekatnya. Nah, teman-teman dekatnya ini, orang-orang dekatnya ini, ketika dia merasa mempunyai hasil kemenangan yang lebih besar, dia sangat mungkin akan menjadi arogan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, tadi syarat pertama adalah harus tidak ada yang tahu siapa yang menang. Yang kedua, kemenangan pun tidak terlalu besar. Dalam konteks tadi angkanya 55 melawan 45. Kalau kita percaya seperti itu, lalu nomor 3 yang harus kita pahami kemudian adalah maka menjadi perlu dari awal proses kaderisasi kepemimpinan itu dibangun sedemikian rupa sehingga ketika orang-orang itu dipersiapkan di panggung kontestasi dan kompetisi itu mereka sudah siap dan itu adalah pekerjaan partai politik. Saya rasa itu. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apalagi dalam 7 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan diskusi kecil tentang transisi situasi politik pada tahun 2020 ke 2021. Menurut saya catatan kecil sederhana tentang politik kalau tidak boleh dikatakan sangat buruk ya cukup buruk lah ya. Terutama dalam hal sosial, ekonomi dan politik praktis ya. Secara ekonomi COVID masih mendominasi terpuruknya ekonomi kita, walaupun pada kuartal akhir kita mengalami kenaikan karena ada pariwisata yang membaik karena ada long weekend, ya. Tetapi karena long weekend itu juga lalu meningkatkan paparan COVID yang semakin tinggi dan lalu ekonomi turun lagi. Kemudian secara sosial, jurus jaga jarak dan naiknya tingkat paparan COVID membuat kita menjadi sangat renggang, sangat terpisah begitu, apalagi secara politik ya. Imbas dari politik elektoral tahun 2019 masih terasa, diikuti dengan beberapa peristiwa politik praktis yang sangat mengerikan seperti tragedi kilometer
50, kemudian pembubaran FPI yang sangat dramatis dan sensitif, dan lain sebagainya. Sehingga satu percikan gagasan sering muncul di antara kita, kalau seperti itu negara itu di mana? Maka kali ini kita akan bincang sedikit dengan judul Andai Kata Tidak Ada Negara. Nah, menurut saya kalau nggak ada negara, setidak-tidaknya ya kita tidak lagi punya uang rupiah, tidak punya lagi uang konvensional, karena hanya negara yang boleh mengeluarkan uang. Ya. Maksudnya negara di mana-mana begitu ya. Andai kata tidak ada, bukan andai kata tidak ada Indonesia, tapi andai kata tidak ada negara. Karena hanya negara saja yang boleh melakukan uang. Nah, nanti kalaupun kita tetap harus memakai semacam uang, maka uang itu adalah uang virtual seperti GoPay, OVO atau Bitcoin yang sesungguhnya adalah uang di atas langit sana, ya. Uangnya Superman, cryptocurrency, mata uang dari planet kripto, planet di mana Superman pernah dianggap dilahirkan. Kemudian yang berikutnya, kalau nggak ada negara ya lalu nggak ada pajak, tidak ada pungutan retribusi di pasar, tetapi juga kemudian mungkin sekarang tidak ada yang bangun jalan tol, dan tentu saja tidak ada pegawai negeri, tidak ada ASN, ya, aparat sipil negara. Ya. Nah, kalau diteruskan maka negara kalau nggak ada, tidak ada polisi juga, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Yang ada lalu preman di jalan, gali, begal, begitu. Karena negara tidak ada. Ya. Hal ini tentu mendorong nanti orang akan membuat semacam negara lagi. Dengan kata lain, kalau nggak ada negara itu ya akan ada dorongan yang membuat negara baru. Gitu. Catatan berikutnya yang mungkin bisa kita munculkan kata nggak ada negara adalah tidak ada lagi paspor, tidak ada imigrasi karena tidak ada negara. Ya, kalau nggak ada paspor, nggak ada imigrasi, lalu perjalanan kita kemana-mana menjadi sangat bebas karena tidak ada yang ngatur. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ini mungkin titik balik yang lain. Kalau tidak ada polisi, kemudian tidak ada pegawai negeri, tidak ada tentara, tidak ada pajak, ya, maka bagaimana dengan masa depan koruptor? Apakah kalau tidak ada negara masih ada koruptor? Menurut saya masih, karena koruptor itu tidak tergantung ada negara atau tidak, melainkan adalah adanya kekuasaan. Jadi menurut saya koruptor adalah abuse kekuasaan, jadi penyalahgunaan kewenangan. Nah, kewenangan itu bisa saja kewenangan suami terhadap istri, bapak rumah tangga kepada keluarganya, kan begitu. Nah, ketika kekuasaan atau kewenangan itu disalahgunakan, di-abuse begitu, maka di situ menurut saya adalah terjadi korupsi. Nah, kalau pada puncaknya ternyata nggak ada negara itu, masih ada koruptor juga, bahkan jadi di mana-mana ada tentara jalanan, ada preman, maka sesungguhnya yang akan terlintas di benak masyarakat itu akhirnya ya ingin membuat semacam negara baru. Nah, hal ini mendorong kepada kita bahwa bernegara itu ternyata adalah merupakan keniscayaan bermasyarakat. Tidak mungkin kita tidak bernegara ketika kita adalah makhluk sosial yang memang harus mengelola kehidupan bersama kita itu sedemikian rupa bahwa di dalam bahasa Indonesia namanya negara itu ada satu hal,
Lalu dalam bahasa Inggris nanti ada yang bukannya state atau government atau nation state, itu adalah nama saja, tetapi tetap negara sebagai satu skop pengelolaan hidup bersama, mau tidak mau harus ada. Persoalannya adalah negara itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita secara baik atau tidak. Nah, ini adalah perkara kemudian. Nah, mudah-mudahan kita mempunyai kemampuan untuk menghadirkan manfaat negara itu. Saya rasa itu. Assalamualaikum, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tulus Warsito, yang kali ini akan mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi tentang politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama, tetapi pada bagian yang paling akhir. Ringkasnya, saya akan bercerita tentang Ganevo dan Konevo, tentang bagaimana Indonesia terpaksa, tapi dengan sangat gegap gempita, sangat tegas gitu, terpaksa keluar dari PBB dan membuat PBB sendiri. Satu lagi nanti kita akan membincangkan politik luar negeri Indonesia dalam hal keluar dari Olimpiade dan membuat Olimpiade sendiri. Jadi ceritanya begini. Bagian akhir dari pemerintahan Soekarno adalah paling akhir betul tahun 65. Sekitar 64 akhir, Soekarno sudah memuncak sekali dalam melancarkan politik luar negeri melawan atau menentang Malaysia, karena Malaysia dianggap sebagai negara buatan Inggris yang dianggap akan membahayakan Indonesia. Lebih-lebih lagi karena Malaysia begitu dimerdekakan oleh Inggris, lalu diterima oleh PBB sebagai anggota dan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Ini sangat mencemaskan Soekarno. Lalu kita berusaha untuk melawan mereka dengan sebutan yang sangat vulgar, yaitu Ganyang Malaysia. Nah, puncaknya ya, karena kekhawatiran Soekarno akan ancaman dari Inggris itu adalah Soekarno mengancam PBB supaya mengeluarkan Malaysia itu dari PBB. Kalau tidak mau, ya, jadi ancaman Soekarno adalah Malaysia dikeluarkan atau saya yang keluar, Indonesia yang keluar. Tentu saja PBB digertak seperti itu nggak bergeming, lalu tetap mempertahankan Malaysia sebagai negara berdaulat. Indonesia lah yang keluar dari PBB. Yang ketika itu pada awal bulan Januari tahun 65 ya. Dan ketika itu pula Indonesia langsung membuat PBB tandingan yang dinamakan dengan Konevo. Konevo itu singkatan dari The Conference of the New Emerging Forces. Jadi satu konferensi gitu, satu himpunan bangsa-bangsa yang baru merdeka. Terutama adalah bangsa-bangsa yang 10 tahun sebelumnya, tahun 55, itu ikut konferensi Asia Afrika di Bandung. Perlu selalu saya ingatkan bahwa ketika kita menganalisis politik luar negeri, kita berarti juga harus tahu politik dalam negeri suatu negara tadi, juga politik luar negeri, politik internasionalnya, situasi internasionalnya. Ketika itu tahun 65 adalah puncaknya perseteruan perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, ketika itu Soekarno sudah sangat merapat ke Uni Soviet, ke kubu sosialis komunis. Nah, mengapa Soekarno
memilih agak lebih ke kiri daripada ke kanan, padahal kita adalah punya dasar politik luar negeri yang bebas aktif, karena Soekarno adalah presiden dari bangsa yang baru merdeka. Bangsa baru merdeka dari penjajahan. Jadi dia harus membawa satu irama anti penjajahan itu terus-menerus ya, supaya bersatu. Kalau enggak, Indonesia itu kan dulunya terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam kerajaan. Jadi untuk menyatukannya itu Soekarno harus membawa terus kepada semangat anti penjajahan. Nah, kalau dilihat dari pola perang dingin, ya, di mana satu sisi adalah Amerika yang mewakili kapitalis liberal, sisi lain adalah sosialis komunis di Uni Soviet, maka kalau kita ditanya kita baru saja merdeka dari mana, itu dari Barat, dari kapitalis. Jadi walaupun kita harusnya netral, tapi lama-lama merasa menganggap bahwa berseberangan dengan Barat itu lebih baik. Dan itulah sebabnya Soekarno ketika itu lalu merasa harus mendekati Uni Soviet. Nah, Konevo yang adalah tandingan PBB itu gedungnya adalah yang sekarang menjadi gedung DPR MPR itu. Jadi dulu itu oleh Soekarno dibangun khusus untuk menjadi tandingan PBB. Nah, itu salah satu cerita mengenai mengapa kita keluar dari PBB dan bikin PBB sendiri. Nah, sementara itu ada cerita lain mengenai kita keluar dari Olimpiade dan kita membuat Olimpiade sendiri. Karena pada waktu itu kita menjadi negara yang tidak jelek-jelek amat ikut Olimpiade, dan kita tidak suka ada di sisi lain kita masih, karena perang dingin itu adalah perang antara blok barat dan timur, kita masih lebih anti Amerika karena itu kita melawan keikutsertaan Israel di dalam Olimpiade itu. Dalam rangka menuntut dikeluarkannya Israel itu, Indonesia mendesak supaya Israel dikeluarkan, dan kalau nggak mau keluar, dia keluar sendiri. Maka Indonesia keluar dari Olimpiade dan bikin Olimpiade sendiri. Olimpiade tandingan itu adalah namanya Ganevo. Kalau tadi adalah Konevo, sekarang adalah Ganevo. Ganevo itu singkatan dari The Games of the New Emerging Forces. Jadi Ganevo adalah pekan olahraga untuk negara-negara yang baru merdeka. Nah, gedung untuk pembukaan Olimpiade tandingan itu adalah Gelora Bung Karno, yang ketika itu masih merupakan satu di antara hanya 10 stadion semi terbuka yang bisa menampung 100.000 penonton, dan itu terbaik 10 terbaik di Asia Tenggara, Asia saya rasa ya. Sekarang pun masih termasuk yang terbaik ya. Jadi kita punya dua bangunan besar yang menandai sejarah politik luar negeri kita ketika itu, yaitu berdirinya PBB tandingan di gedung Senayan DPR itu, dan membuat pertandingan Games of the New Emerging Forces, Ganevo. Nah, Ganevo itu sebagai salah satu pola politik luar negeri Indonesia zaman Orde Lama, itu digembar-gemborkan sedemikian rupa oleh pemerintah Soekarno supaya kita bersatu dan membanggakan Indonesia. Begitu terkenalnya sehingga apa-apa menjadi disebut sebagai Ganevo. Ada model rambut perempuan yang namanya Ganevo, ada pakaian perempuan yang namanya Ganevo, ada es yang namanya Ganevo, toko-toko ya banyak yang namanya Ganevo. Jadi Ganevo itu menjadi semangat berinternasional ketika itu, semangat berpolitik luar negeri secara menyeluruh ya. Oleh karena itu bagian ini menjadi sangat penting, karena
sangat bersejarah. Saya rasa itu saja kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.